Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratira Fresyok Malasari dengan NPM F1F020033 dari Prodi Statistika Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, berhubungan dengan tugas mata kuliah Kalkulus 1, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi aplikasi turunan. Nanti akan ada sebuah fungsi fx yang akan dicari nilai ekstrim, selang kemonotonan, selang kecupungan, titik belok, titik balik, dan juga akan disajikan dalam bentuk grafik. Baiklah, pertama kita akan mencari nilai ekstrim dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2. Pertama, untuk mencari nilai ekstrim, kita harus mencari turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 0, yaitu yang mana fungsi turunan pertamanya adalah 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dikurang 16x. Nah, untuk menghasilkan fx turunan pertama sama dengan 0, kita akan melakukan pemfaktoran, sehingga dihasilkan nilai x yaitu x sama dengan 0, x sama dengan min 4, dan juga x sama dengan 1 yang dapat membuat fx turunan pertama ini sama dengan 0. Nah, dari fungsi fx ini kita dapat mengetahui bahwa titik ujungnya tidak ada karena pada soal tidak terdapat keterangan batas intervalnya. Kemudian titik singularnya juga tidak ada, titik kritisnya adalah 0, min 4, dan juga 1. Untuk mendapatkan nilai maksimum dan juga nilai minimumnya, kita harus mensubstitusikan x yang sudah kita dapat dari hasil pemfaktoran turunan pertama fungsi fx tadi ke dalam fungsi fx yang belum diturunkan. Sehingga pada nilai x sama dengan 0 dihasilkan 0, pada nilai x sama dengan min 4 dihasilkan 256, pada nilai x sama dengan 1 dihasilkan min 3. Dari sana kita dapat mengetahui bahwa nilai maksimumnya yaitu pada x sama dengan min 4 yang menghasilkan 256, dan juga nilai minimumnya pada x sama dengan min 1 yang menghasilkan nilai min 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai selang kemonotonan. Untuk mencari selang monoton juga menggunakan turunan pertama dari fungsi fx. Nah, turunan pertama yang tadi kan kita sudah dapatkan. Nah, turunan pertamanya adalah 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dikurang 16x. Nah, kita cari dengan cara pemfaktoran untuk mendapatkan nilai x yang memenuhi turunan pertamanya ini sama dengan 0, yaitu x sama dengan 0, x sama dengan min 4, dan juga x sama dengan 1. Nah, nilai-nilai x ini kita masukkan ke dalam garis interval untuk kita lihat selang monotonnya. Agar dapat menentukan selang monotonnya itu naik atau turun, kita lakukan permisalan. Nah, kita misalkan pada selang tak hingga dan juga min 4 itu kita misalkan x sama dengan min 5. X sama dengan min 5 ini menghasilkan nilai 120. 120 ini lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 berarti tandanya positif. Kita letakkan tanda positif di atas garis intervalnya. Kemudian kita misalkan lagi x sama dengan min 1 untuk melihat antara min 4 dan juga 0. Nah, menghasilkan nilai 24. 24 ini juga lebih dari 0. Sehingga pada garis intervalnya kita letakkan tanda positif juga. Kemudian kita misalkan lagi x sama dengan 0,1. Nah, menghasilkan nilai minus 0,036. Minus 0,036 ini kurang dari 0, sehingga pada garis intervalnya rentang antara 0 dan juga 1 kita letakkan tanda minus. Dan juga kita misalkan lagi x sama dengan 2. X sama dengan 2 ini menghasilkan nilai 48. 48 lebih dari 0. Sehingga pada rentang 1 dan juga tak hingga kita letakkan pada garis intervalnya ini tanda positif. Nah, permisalan ini tadi kita substitusikan nilai x-nya pada turunan pertama fungsi fx. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa
fx monoton naik itu terdapat pada selang minus tak hingga, min 4, min 4,0, dan juga 1, tak hingga. Sedangkan fx monoton turun terdapat pada 0,1. Setelah mencari nilai selang monoton, kita akan mencari nilai selang kecekungan. Nah, selang kecekungan ini untuk mencari nilainya hampir sama seperti selang monoton tadi, tetapi kita menggunakan aplikasi turunan kedua. Nah, turunan kedua dari fx yaitu 12x pangkat 2 ditambah 24x dikurang 16. Nah, kita cari juga nilai x yang memenuhi fx turunan kedua ini sama dengan 0. Didapatkan dengan cara pemfaktoran yang menghasilkan x sama dengan 0, x sama dengan min 1, dan juga x sama dengan 4/3. Nah, nilai x ini kita masukkan ke dalam garis interval untuk dicari permisalannya, sehingga mendapatkan selang cekungnya. Sama saja seperti selang monoton tadi. Nah, kita misalkan di sini x sama dengan min 2. X sama dengan min 2 ini menghasilkan nilai minus 16. Minus 16 ini kurang dari 0, sehingga pada rentang tak hingga dan juga min 1 kita berikan tanda minus pada garis intervalnya. Kemudian kita misalkan x sama dengan minus 0,1 menghasilkan minus 16,12. Minus 16,12 ini juga kurang dari 0, sehingga pada rentang minus 1 dan juga 0 kita letakkan tanda minus pada garis intervalnya. Dan kita misalkan lagi x sama dengan 1. X sama dengan 1 ini menghasilkan nilai 20. 20 juga ternyata lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 berarti pada garis intervalnya rentang antara 0 dan juga 4/3 kita letakkan tanda plus. Nah, kemudian kita misalkan x sama dengan 2. X sama dengan 2 ini menghasilkan 80. 80 lebih dari 0, sehingga pada rentang 4/3 sampai tak hingga kita letakkan tanda positif pada garis interval. Nah, jangan lupa permisalan ini kita substitusikan x-nya ke dalam fungsi turunan kedua, sehingga dapat kita simpulkan bahwa fx cekung ke atas terdapat pada 0,4/3 dan juga 4/3, tak hingga. Nah, sedangkan fx cekung ke bawah terdapat pada minus tak hingga, min 1 dan juga min 1,0. Nah, kemudian kita akan mencari nilai titik belok. Nah, jika f kontinu di C, maka C, FC disebut suatu titik belok dari grafik f. Jika f cekung ke atas pada salah satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya dari C. Nah, untuk mencari titik belok ini, kita akan mensubstitusikan nilai x yang memenuhi turunan kedua fungsi fx sama dengan 0 tadi ke dalam fungsi fx yang belum diturunkan. Tadi kan pada turunan keduanya kita mendapatkan nilai x-nya itu ada x sama dengan 0, x sama dengan min 1, dan juga x sama dengan 4/3. Nah, nilai x ini kita substitusikan ke dalam fungsi fx yang belum diturunkan. Yang pertama tadi, yaitu x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2, yang mana pada x sama dengan 0 menghasilkan nilai 0, sehingga titik belok pertama yaitu 0,0. Kemudian pada x sama dengan min 1 menghasilkan nilai min 11, sehingga titik belok kedua yaitu min 1,11. Kemudian pada x sama dengan 4/3 menghasilkan nilai minus 128/81, sehingga titik belok ketiga yaitu 4/3 di koma minus 128/81.
Jika tadi kita sudah mencari nilai titik belok, sekarang kita akan mencari nilai titik balik. Nah, titik balik ini dibagi menjadi dua, yaitu titik balik minimum dan juga titik balik maksimum. Untuk menentukan itu titik balik minimum atau titik balik maksimum, kita harus mensubstitusikan nilai X pada fungsi fx turunan pertama ke dalam fx turunan kedua. Nah, kita ambil X sama dengan min 4. Nah, X sama dengan min 4 ini jika disubstitusikan ke dalam turunan kedua fungsi fx tadi menghasilkan nilai 80. Nah, 80 ini karena f turunan keduanya lebih dari 0, maka titik baliknya ini bernilai minimum di X sama dengan min 4. Nah, lalu kita substitusikan X min 4 ini ke dalam fx yang belum diturunkan untuk mencari nilai titik balik minimumnya, yaitu menghasilkan minus 128, sehingga titik balik minimum di X, Y adalah min 4, min 128. Nah, begitu juga untuk mencari nilai titik balik maksimum. Kita substitusikan nilai X yang memenuhi pada fungsi fx turunan pertama tadi ke dalam fungsi fx turunan kedua. Sehingga kita di sini menggunakan X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini jika disubstitusikan menghasilkan nilai minus 16. Nah, minus 16 ini kan kurang dari 0. Maka ini termasuk ke dalam titik balik maksimum di X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0-nya kita substitusikan ke dalam fx yang belum diturunkan sehingga menghasilkan nilai 0. Maka titik balik maksimum di X, Y adalah 0,0. Untuk menyajikan grafik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 minus 8x pangkat 2 ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra sehingga dapat dilihat bahwa bentuk grafik dari fungsi tersebut seperti ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.